Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya dan wabah penyakit yang sedang melanda dunia ini. Dan untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diterima segala amal baiknya di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kesempatan kali ini gue mau ngeluarin unek-unek lagi tentang yang sedang sangat menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu tentang sumbangan 2 triliun dari keluarga Pak Aki Ditio untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Pertama, kalau gue berpikiran secara positif, artinya apa? Dana itu benar ada, cuma tinggal tunggu proses pencairannya, mekanisme pencairannya seperti apa. Karena apa? Gue punya pengalaman pribadi di dalam bank di dalam negeri. Kalau kita mencairkan dana, misalnya katakan 100-200 juta aja, kita harus konfirmasi ke pihak bank. Nggak bisa ujuk-ujuk kita datang ke bank gitu kan untuk mencairkan dana, karena biasanya pihak bank pun tidak menyimpan dana sebanyak itu gitu. Biasanya kita hari ini telepon, besoknya kita baru dihubungi dari pihak bank. Itu pengalaman pribadi gua. Apalagi katanya dana 2 triliun ini disimpan di Singapura. Gua rasa kalaupun misalnya dana ini benar ada, ya untuk mencairkan dana itu nggak semudah balik telapak tangan kita. Terlebih itu ada di Singapura, di bank luar negeri. Dan gua rasa dari pihak bank pun akan mengulur-ulur waktu untuk menahan dana itu, karena dana ini gede banget coy, 2 triliun. Itu bisa shock effect tuh bank itu. Dana yang ditarik 2 triliun kan bisa pusing itu pihak banknya. Kalau kita berpikiran secara positif. Kalaupun misalnya cara negatifnya, katakan misalnya dana itu benar nggak ada, artinya anak bungsu dari almarhum Pak Aki Ditio, Ibu Herianti kalau tidak salah namanya, ngelakuin kebohongan publik gitu kan. Gua rasa sih itu butuh keberanian tingkat dewa untuk melakukan hal itu. Kalau kayak orang kayak kita kan, kita sebar kebencian di medsos atau sebar hoax, kita kan pakai anonim. Ini ngedatengin langsung polisi, ya kan, jumpa pers didampingi polisi sama pihak Pemda. Kalau orang yang masih punya akal sehat, gua rasa mikir 1000 kali untuk ngelakuin hal itu. Dan gak masuk akal gitu. Apa untungnya lu ngelakuin hal itu? Kalau lu mau nyari sensasi ya gak kayak gitu juga caranya gitu kan. Kalau misalnya kita berpikiran secara negatifnya gitu kan. Tapi jujur aja ya, kalau gue sih menyarankan gini, gue dan masyarakat Indonesia ya sabar aja, tunggu aja klarifikasi dari pihak kepolisian seperti apa kasus ini sebenarnya gitu, apakah dananya ada atau enggak gitu. Dan kritik juga untuk Polda Sumsel, komunikasinya seperti apa gitu, karena di awal sudah keluar tuh berita tentang penetapan tersangka atas anak almarhum Pak Aki Ditio, karena katanya ini telah terjadi pembohongan publik karena dana 2 triliun itu nggak ada. Selang beberapa jam itu dibantah, katanya pihak keluarga dari almarhum Pak Aki Ditio itu hanya dimintai kesaksian dan dananya itu katanya ada dan sedang dalam proses pencairan. Bahkan ada simpang siur berita yang menyebutkan bahwa untuk mencairkan ini pihak keluarga almarhum Pak Aki Ditio pun sudah meminjam uang sebesar 3 miliar rupiah kalau nggak salah untuk mencairkan dana 2 triliun ini. Jadi kritik untuk
jajaran kepolisian di Polda Sumatera Selatan sih, komunikasi publiknya tuh harus dimatengin gitu loh Pak, sebelum dilempar ke publik. Artinya apa? Kayak misalnya awalnya keluarga dari almarhum mendatangi kepolisian, ya itu harusnya dicek dulu, bener nggak nih ada dananya, bener nggak ada di mana gitu kan, disimpan di mana dananya. Kalaupun misalnya di luar negeri, butuh berapa lama proses untuk mencairkannya. Jadi tidak seperta-merta jumpa pers langsung ada simbolis sumbangan 2 triliun dari almarhum Pak Akiditio. Ini kan sudah menjadi spotlight, perhatian masyarakat Indonesia sudah tertuju ke situ. Ternyata ada berita setelahnya yang menyatakan bahwa dana itu nggak ada. Kan luar biasa ini. Kalau misalnya ternyata dana itu ada, apa kata masyarakat terhadap pihak kepolisian gitu kan? Terlebih keluarga almarhum Pak Akiditio yang merasa mereka sudah dirugikan atas pernyataan dari pihak kepolisian. Jadi kritik untuk Polda Sumsel, komunikasi publiknya harus dibenahin. Jangan sampai ini terulang lagi. Kalau memang belum real, mateng informasinya, ya nggak usah disampaikan ke publik. Kalau memang sudah pasti, sudah real, baru rilis ke publik. Jadi mudah-mudahan sih, gue masih bukannya berharap ya, mudah-mudahan sih untuk ketenangan gitu kan masyarakat di Indonesia. Walaupun ini sebenarnya masyarakat Sumsel sih harusnya yang apa namanya, yang istilah yang resah, yang gondok lah. Tapi kan karena ini sudah menjadi konsumsi publik Indonesia, ya masyarakat Indonesia sudah terlibat itu. Harus dibenahi Pak komunikasi publiknya. Jangan sampai ini terulang lagi gitu. Kalau perlu diem dulu aja sampai benar-benar matang informasinya, baru sampaikan. Atau kalau perlu karena ini sudah menjadi isu nasional, Kapolri yang turun tangan untuk memberikan pernyataan gitu. Jangan Polda lagi gitu. Jadi ini kritik untuk komunikasi publik Polda Sumatera Selatan. Dan saya ingatkan gitu, saya harapkan masyarakat jangan mudah menjas, karena kita awam, kita tidak tahu apa-apa, kita hanya sebagai konsumen berita gitu kan. Jadi jangan menjas, jangan menjadi pengadil dulu. Kita tunggu sampai masalah ini jernih, masalah ini clear dulu dari pihak kepolisian, biar nggak gaduh, biar nggak pecah konsentrasi kita untuk memerangi COVID ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Urajel, unek-unek rakyat jelata.